tempat ini yang dulu itu bahkan luasnya bisa sampai 4 hektar. Istilahnya itu betapa atau ya untuk ini mungkin orang dulu kan akan menentukan arah jalan dan apa itu harus mungkin ya begitu betapa diam diri mungkin dulu setelah tiba airnya itu dikasihkan ke penampungan itu semua yang di sini sebelum kita pulang. Ya. Ini masih ada sisa nanti buat dulu ya yang di sini sebelum kita pulang. Yang saya tangkap dan menurut itu kalau ada bunker itu sepertinya ya saya kalau mohon maaf kalau salah ya teman-teman. Tapi kalau saya menangkapnya itu ini bunkernya itu ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman di Mas Pur Channel. Malam ini kita mengunjungi sebuah tempat ya petilasan Ambar Ketawang ya Mas Pur. Ya betul. Nah, di malam itu sebenarnya kita akan mengunjungi sebuah tempat petilasan ini pastinya ada sejarah-sejarah juga ya Mas. Oh ya. Sejarahnya banyak sekali nih Mas Yodi sebenarnya ya. Karena ini memang bisa dikatakan apa tuh cikal bakal dari Keraton Jogja. Ya. Jadi masih ada kaitannya dengan Keraton Ya, Jogja ya? masih. Jadi ini tempat ini itu sebenarnya kita berada di cagar budaya ini Mas Yodi. Dan sebelum jadi petilasan Keraton Ambar Ketawang ini dulunya ini sebuah pesanggerahan Mas Yodi. Jadi pesanggerahan Ambar Ketawang sebelum jadi petilasan, jadi pesanggerahan dulu ya. Nah mungkin kan Mas Yodi dan teman-teman bertanya-tanya ya pesanggerahan apa gitu kan. Nah jadi pesanggerahan Ambar Ketawang ini dulunya itu untuk prajurit abdi dalem, tapi belum Keraton Jogja ya, masih abdi dalem Kerajaan Mataram ya. Jadi tempat ini mulai dibangun itu di tahun 1755 Mas Yodi. Jadi setelah ada perjanjian Giyanti itu memisahkan antara Mataram itu dibagi menjadi dua ya Mas Yodi. Ya, jadi dua itu yang satu Keraton Yogyakarta, yang satu Keraton Kesultanan Solo. Ya, setelah perjanjian Giyanti itu barulah dibangun pesanggerahan ini, petilasan ini ya, maaf bukan pesanggerahan tapi petilasan Ambar Ketawang ini. Dan disebut keraton karena memang ini pertama itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang di saat itu masih bergelar Pangeran Mangkubumi ya, itu membangun tempat ini untuk sebenarnya bukan ini ya, bukan untuk real untuk keraton yang sekarang kita bisa ini ya lihat di sana ya, tapi ini hanya untuk istilahnya itu untuk mengetahui grafisnya ya. Nah jadi untuk ini sendiri Mas Yodi, untuk nama sendiri Ambar itu bisa dikatakan mencium atau meneliti ya segala ini artinya. Dan Ketawang itu bisa diartikan bawang atau tinggi. Jadi perpaduan antara nama Ambar Ketawang sendiri ini yang berarti itu tempat yang tinggi untuk meneliti. Berarti di balik sebuah Ambar Ketawang itu pasti ada artinya ya? Ada artinya ya. Nah,
tempat yang tinggi untuk meneliti itu untuk meneliti apa kan gitu kan, untuk meneliti bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu akan membangun keraton Yogyakarta yang saat ini. Jadi ini sebenarnya dulu itu ini bukit yang tinggi Mas Yudi, sebelum jadi seperti kita saat ini ya, saat ini kan udah datar semua ya, tapi dulu ini tuh bukit yang tinggi. Jadi Sri Sultan
tempat khusus untuk Sesutan Hamengkubuwana I itu untuk istilahnya itu bertapa atau ya untuk ini untuk mungkin orang dulu kan akan menentukan arah jalan dan apa itu harus mungkin ya seperti itu, bertapa, berdiam diri, memantapkan hati kan seperti itu ya. Nah ini mungkin kalau yang saya tangkap ini dulunya ini tempatnya itu dalam ini Mas Yodi. Jadi mungkin ya ada terkubur gitu ya seperti terkubur gitu. Jadi mungkin yang saya tangkap dan menurut itu kalau ada bunker itu sepertinya ya, saya kalau mohon maaf kalau salah ya teman-teman, tapi kalau saya menangkapnya itu ini bunkernya itu ada di sini ya. Ya walaupun dalam sejarah ya mungkin dalam cerita itu bunkernya itu terkubur dan letaknya itu belum diketahui ya, tepatnya di mana. Dan kalau saya sih ini bunker atau bukan, saya juga kurang begitu tahu tepatnya, tapi kalau saya nangkepnya itu memang tempat yang dalam. Karena memang ya seperti yang bilang Mas Pur tadi, bahwa tempat ini tuh dulunya bukit ya. Ya, Bukit dan tinggi sekali dulu ya. sekarang sudah rata dan mungkin bangunan-bangunannya juga sudah terkubur Sudah ya. banyak terkubur ya. Ini sudah banyak terkubur. Dan mungkin kalau digali pun bisa saja di dalam itu masih ada bangunan-bangunan Ya, ya. mungkin sebenarnya di sekitar sini pun masih banyak sebenarnya bangunannya itu. Apalagi kan secara logis ya, bangunannya pun dulunya itu 4 hektar kan, berarti bisa meluas sampai mungkin ke pemukiman warga dan sekitarnya ya, sangat luas sekali mungkin dulu. Tapi mungkin untuk pokoknya tempat ini itu ada di sekitaran sini ini, untuk mungkin ya untuk generasi kita lah, generasi muda, untuk ditinggali cagar budaya, untuk dilestarikan dan kita ketahui sejarahnya agar tidak punah sejarah yang leluhur kita dulu. Dan ini juga sebenarnya masih dikelilingi ya beteng-beteng, masih mungkin memutari ya. Ya mungkin ini dulu kan mungkin tempat utama ya di sini ya, mungkin tempat pokoknya di sini. Oh ya, kita lanjut aja sambil ini jalan. Nah, setelah ini kita langsung menuju kemana? Ini kita mungkin menuju ke di sesi mungkin udah sampai terakhir ya, karena tempatnya juga tidak terlalu luas tapi kayak sejarah sekali ya. Dan mungkin tambahan ya teman-teman dan sedikit cerita untuk Mas Yodi juga. Jadi waktu dulu pertama itu tempatnya ini sudah ditinggalkan sama Sultan Hamengkubuwono pertama untuk membangun yang keraton yang sekarang itu. Semua abdi dalam dan yang ada di sini itu udah pindah ke kerajaan yang baru, yang keraton yang baru, maaf bukan kerajaan tapi keraton yang baru. Tapi ada cerita sih sedikit ya teman-teman. Jadi masih ada 2 abdi dalam itu yang tidak mau istilahnya itu pindah atau keluar dari tempat ini. Ya. Dan kenapa itu Mas? Ya mungkin beliau-beliau itu udah mungkin saking cintanya dengan tempat ini, atau mungkin udah saya udah nyaman di sini, atau berarti nggak ikut pindah ke sana. Jadi seperti ya kalau misalkan seperti cara ininya tuh kayak apa, juru kunci gitu ya? Ya mungkin tempatnya yang begitu luas dan mungkin awal pertama ya, karena itu jadi beliau-beliau itu memilih tetap tinggal di sini. Dan beliau itu bernama Kiai Wirasuta dan Nyai Wirasuta. Jadi kalau menangkap dari namanya sih, beliau itu mungkin ini ya suami istri ya, mungkin udah cocok tinggal di sini. Dan nanti untuk lanjutannya yang Kiai Wirasuta dan Nyai Wirasuta itu udah ke ranah ke Saparan Bekaka.
Nah, saparan bekaka itu setiap mungkin kalau di sini berapa bulan atau itu mesti ada ini Ada upacara adat gitu ya. adat, dan kalau itu yang saparan bekaka itu tempatnya ada yang nggak jauh dari sini Mas Yodi. Mungkin ada di sebelah sana ya. Itu mungkin teman-teman juga udah tahu Mas Yodi, di ini lokasinya tepatnya itu di Gunung Gamping ya. Tapi itu udah beda dari sini. Jadi saparan bekaka itu yang mungkin kelanjutannya dari Yayu Wirasuta dan Nyai Wirasuta. Dan mungkin kita sambil jalan aja Mas Yodi. Kita menuju ke sumurnya ya. Ini bisa dikatakan sumur tua juga Mas Yodi. Setelah lanjut dari Bangkor tadi Mas Pur, Ya. kita lanjut kemana? Ini kita ke sumber mata air ya, ke sumur yang bisa dibilang sudah tua sekali Mas Yodi. Dan sumur itu tuh sekarang ini masih digunakan oleh masyarakat sini apa tidak Mas? Kalau sumurnya sendiri sih untuk masyarakat yang dari sini ya, dari sini itu emang nanti kita juga semua kru diwajibkan untuk kita sekedar bersih-bersih sebelum meninggalkan tempat ini ya Mas Yodi ya. Berarti sumur itu termasuk sumur suci gitu ya? Ya, sumur suci. Karena kan sebelum ada bangunan dan sebagainya itu emang ada sumber mata airnya dulu yang dibangun ya. Dan kalau saya merasakan ya di tempat seperti ini ya senang aja ya Mas Yodi ya. Karena mungkin Mas Yodi dan teman-teman udah banyak yang tahu ya kalau saya kan ada terah dari Mataram ya. Jadi ini seperti mengunjungi tempat simbah-simbah saya dulu ini Mas Yodi. Ya, mungkin kita ngambil airnya saja, nanti 1 ember sudah cukup lah buat nanti kita titip. Ya. Kita sebelum meninggalkan tempat ini harus Ya, harus bersih dulu ya. Ya. Boleh saya Langsung ngambil airnya aja, nggak apa-apa. Jadi bismillah dulu ngambil airnya. Dan ini ya lumayan cukup dalam juga, dan tadi di dasarnya itu udah banyak kayak timbunan ya Mas Yodi ya. Kita ambil airnya dulu nanti buat semua yang di sini sebelum kita pulang ya. Ya. boleh minta tolong Mas Pur? Ya. Diusapkan ke tangan sama wajah aja. Boleh gantian minta tolong Mas Yodi? Oh, iya. Ya. Ya, sudah cukup. Ini masih ada sisa nanti buat kru ya yang di sini sebelum kita pulang. Sebenarnya ini juga untuk simbol kita pamitan ya, untuk terima kasih lah udah diizinkan di sini. Dan ya kita langsung aja ya, kita mungkin insya Allah besok kalau ada waktu lagi ya Mas Yodi bisa berkunjung lagi ke sini ya, sowan ke leluhur kita dulu ya. Kita langsung aja. Mari. Nah, oke ya teman-teman, kita sudah berada di akhir dari acara ini ya Mas Yodi ya. Dan alhamdulillah kita sudah sedikit ya bercerita dan mengeksplor tempat yang sangat sejarahnya sangat banyak, dan menurut saya sangat menarik untuk kita mungkin pelajari dan ceritakan, mungkin untuk kita dan teman-teman Mas Channel untuk lebih ke belajar ke sejarah lagi ya Mas Yodi ya. Dan mungkin planning kita ke depan akan banyak untuk tempat-tempat yang bersejarah seperti ini, agar kita generasi muda untuk
tidak lupa dengan sejarahnya dan leluhurnya gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi penelusuran singkat kita malam ini, dan jangan lupa untuk ikuti terus Mas Pur Channel Ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar kita juga semakin semangat membuat konten ya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.